Penguasa Kuil Surgawi, Bab 433. Di pusat dunia, markas penjaga aturan, waktu yang tersisa setengah jam lagi dari jam 9 pagi, yang juga merupakan waktu di mana Dewan 100 Kementerian Dunia secara resmi bersidang. Di pihak Xiao Tians, Tang Yun berhasil kembali ke keluarga Tang dengan bantuan Gao Weiwei. Dan ini hanyalah salah satu pengaturan Xiao Tians. Xiao Tians memiliki pengaturan kedua, yang harus diselesaikan sebelum Dewan 100 Kementerian secara resmi bersidang. Artinya, 3 rantai di luar garis pantai timur Tianxia adalah blokade strategis Tianxia secara paksa yang dilaksanakan oleh aliansi Z9 yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa untuk mencegah kebangkitan pesat Tianxia. Ketiga rantai tersebut, berpusat di medan perang di luar wilayah, meluas hingga ke kedalaman lautan di kedua arah, utara dan selatan. Selama bertahun-tahun, ketiga rantai tersebut telah menekan ekspansi Departemen Perang Tianxia ke arah timur dan membatasi mereka di mana-mana. Tapi yang harus dilakukan Xiao Tians sekarang adalah memutuskan rantai mereka. Aliansi Z9 kini telah runtuh. Selain pasukan garnisun Departemen Perang Singa, pasukan yang ditempatkan oleh Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi juga telah dipindahkan kembali ke wilayah tersebut. Jika Anda masih ingin menekan Tianxia hari ini, maka Anda benar-benar gila. Belum lagi mereka, bahkan Departemen Perang Singa jauh di seberang lautan, Tianxia dan Xiao Tians akan bertarung kapanpun mereka mau, dan sekarang Xiao Tians dan Yang Xia bergabung dan membantai dua raja manusia. Saat ini, Xiao Tians yang mengenakan kemeja hitam masih duduk diam di kursi depan ruang konferensi, diam menunggu rapat diadakan. Pada saat yang sama, dengan medan perang ekstrateritorial sebagai pusatnya dan ratusan pulau yang terbentang hingga kedalaman lautan di kedua sisi utara dan selatan, lebih dari 200 tim yang terdiri dari kuil surga telah memulai serangan mereka. Perang semacam ini benar-benar tidak dapat dihentikan. Setelah tim beranggotakan 100 orang dari kuil Tianmen membantai dua departemen perang teratas Tianmeng dan Tianchan, prajurit terlemah dari kuil Tianmen kini telah mencapai tingkat Raja Surgawi. Tim beranggotakan 100 orang ini terdiri dari pakar tingkat kaisar tingkat tinggi, pakar tingkat kaisar, dan pakar tingkat raja. Beberapa ahli tingkat kaisar tingkat tinggi memimpin tim, dan yang terlemah semuanya berada di bawah ahli tingkat raja. Kekuatan pertahanan di 3 rangkaian pulau dengan cepat ditembus. Departemen Perang Singa terletak di 3 rangkaian pulau dan memiliki 3 pangkalan inti. Setiap pangkalan inti juga dijaga oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Tao. Tapi itu tidak ada gunanya. Setelah kelompok pembunuh sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kuil Tianshan, ada lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Tao di kuil Tianshan. Di bawah kepemimpinan Mo Qiyu dan Ling, prajurit tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa yang menjaga rangkaian pulau mundur satu persatu dan dengan panik melarikan diri menuju markas besar Departemen Perang Singa. Di tempat pertemuan Dewan 100 Suku di pusat dunia, Maisel, Panglima Departemen Perang Singa, tiba-tiba berdiri, wajahnya sangat marah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Munculnya Maisel dan sekelompok manusia setengah langkah prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Singa juga memusatkan perhatian semua orang pada pihak mereka. Tentu saja, Xiao Tians masih tidak mempedulikannya dan masih duduk diam di posisi aslinya. Dia sudah mendapat pesan dari Zero. Rantai pertama dan kedua dari 3 rantai telah putus sepenuhnya. Ling dan Mo Qiyu saat ini memimpin sekelompok tentara dari kuil surga dan si pembunuh untuk menyerang rantai terakhir dengan gila-gilaan. Keberhasilan penangkapan hanya masalah waktu saja. Bagaimanapun, Mo Qiyu sekarang adalah raja manusia setengah langkah teratas yang telah memadatkan 7 lingkaran-lingkaran cahaya matahari. Dan tidak peduli seberapa kuat Departemen Perang Singa, manusia setengah langkah manusia tingkat raja teratas di wilayah tersebut bukanlah kubis besar dan tidak dapat dikirim secara acak ke rangkaian pulau. Di tengah dunia, semua orang di Departemen Perang Singa berdiri di ruang konferensi. Duduk di ujung meja, yang berada di tengah mendiang Raja Manusia, mengerutkan kening dan melirik ke arah Maisel dan berkata, "Komandan Maisel, harap diam. Pertemuan akan segera dimulai." Maisel tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia langsung mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Tians, yang sedang duduk di Departemen Perang Tianxia, dan berteriak dengan marah, "Xiao Tians, jangan melangkah terlalu jauh. Saat pertemuan itu ditahan, kamu menyerang markas kami di luar negeri. Kamu apa yang ingin kamu lakukan?" Mata Xiao Tians berbinar dan dia berkata sambil mencibir, "Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Komandan Maisel dan Formasi Senior 1 sudah mengatakan bahwa pertemuan akan segera diadakan. Tentu saja, jika Anda Departemen Perang Singa tidak mau berpartisipasi, terserah kamu, kamu bisa keluar sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Tians, dan tekanan dari puncak Raja Manusia di tahap awal tiba-tiba membuat orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa kewalahan. Bang! Terdengar suara keras,
dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa sekali lagi merasakan tekanan yang luar biasa. Tanpa peringatan, mereka mundur beberapa langkah. Wajah semua orang menjadi sangat merah. Tidak ada yang lain selain kekuatan yang tidak mencukupi. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat menahan tekanan Xiao Tians. Xiao, Maiser, Komandan Departemen Perang Singa, mengertakkan giginya dengan keras, kemarahan di hatinya sudah mencapai langit. Hah, Xiao Tians menyipitkan mata dan menatap Maiser. Ketika Maiser ingin mengatakan sesuatu lagi, dia ditarik oleh orang di sebelahnya, lalu dia duduk kembali di kursinya dengan enggan. Sekarang jelas bahwa Xiao Tians ingin mencari masalah dengan mereka. Xiao Tians sangat ingin memulai perang dengan mereka. Tapi sekarang, Departemen Perang Singa mereka belum bisa memulai perang. Strategi inti Departemen Perang Singa adalah maju ke dinasti kekaisaran dengan segala cara terlebih dahulu. Jika mereka gagal maju ke dinasti kekaisaran, mereka akan memulai perang lagi, dan itu tidak ada gunanya. Dan sekarang Departemen Perang Tianxia, meskipun mereka baru saja dipromosikan ke puncak dinasti, fondasi Departemen Perang Tianxia terlalu kuat. Jika Anda menghitung orang-orang di Sekte Liang dan Akademi Seji yang berada di puncak alam kehidupan dan Raja Manusia setengah langkah, kemungkinan besar jumlah keseluruhannya lebih besar daripada jumlah Departemen Perang Singa mereka. Pada saat ini, Maisel dari Departemen Perang Singa duduk kembali di kursinya dengan enggan. Ketika kekuatan lain di ruang konferensi melihat pemandangan ini, mata mereka semua tampak penuh perhatian. Termasuk sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari kubu penjaga aturan yang duduk di posisi teratas. Tak lama kemudian, perwakilan seluruh kekuatan di ruang konferensi menerima kabar dari domain masing-masing. Seluruh kuil surgawi dimobilisasi dan berhasil menghancurkan 3 rantai yang dikerahkan oleh Departemen Perang Singa di kedalaman lautan. Hanya dalam 10 menit, ketiga rantai Departemen Perang Singa terkoyak, dan pangkalan terakhir dan terbesar kini dilanda perang. Dengan kata lain, saat ini, Xiao Tians masih di sini untuk mengadakan pertemuan dengan mereka semua. Di kedalaman lautan, dengan medan perang luar angkasa sebagai pusatnya, ratusan kepulan asap mesiu menyala sebelum Anda menyadarinya. Dan semua orang tahu itu kecuali Departemen Perang Singa ingin memulai perang total dengan Xiao Tians dan Departemen Perang Tianxia saat ini. Kalau tidak, mereka harus menyerahkan markas terakhir mereka. Ya, kalau memang ada perang langsung, tidak ada yang lain. Kali ini, perwakilan dari Departemen Perang Singa, termasuk Maisel, Raja Manusia setengah langkah teratas, semuanya harus mati di sini. Xiao Tians tidak akan bersikap sopan kepada Departemen Perang Singa mereka. Di Departemen Perang Hiena hari itu, dia lebih suka meninggalkan lebih dari 20 guru Tao dari ular perak dan elang besi sendirian, dan membantai seluruh Departemen Perang Singa dengan satu pedang. Dari awal hingga akhir, dia, Xiao Tians, tidak takut dengan ancaman dari Departemen Perang Singa. Terlebih lagi, dia dan para prajurit kuil Tianshan sepertinya kecanduan melawan Departemen Perang Singa yang lain tidak menimbulkan tantangan apapun. Sama seperti anggur, untuk sesaat, suasana di seluruh tempat menjadi sangat aneh. Xiao Tians sedang duduk di sana dengan cibiran dan niat membunuh di wajahnya. Dia sedang menunggu Meiser membuat keputusan. Semua orang di tempat tersebut memusatkan perhatian mereka pada Xiao Tians. Untuk sesaat, ketakutan dan kekaguman semua orang terhadap Xiao Tians menjadi lebih kuat. Maisel, Panglima baru Departemen Perang Singa, sudut mulutnya mengeluarkan darah karena dia marah. Jika mereka tahu bahwa akan ada hasil hari ini, lalu mengapa mereka menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun ketiga blokade tersebut? Oke, sekarang semuanya sangat murah dengan Departemen Perang Tianxia. Ya, dengan kecepatan orang-orang kuat di kuil surgawi, menjadi tidak realistis dan tidak mungkin bagi orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang tinggal di sana untuk menghancurkan sumber daya tersebut sebelum pergi. Maisel mengertakkan gigi, berdiri lagi dan berkata kepada Zhong Yi yang duduk di posisi pertama, Senior Zhong Yi, tolong buat keputusan. Meskipun Lyons dan Tianxia kita telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, Xiao Tians bahkan menyerang markas kita. Bukankah ini terlalu berlebihan? Zhong Yi sedikit mengernyit, memandang Xiao Tians dan bertanya, Tuan Istana Xiao, apakah ini masalahnya? Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Senior Zhong Yi, ini memang benar, tetapi apakah perjanjian yang ditandatangani antara Singa dan Tianxia ada hubungannya dengan kuil Tianshan saya? Departemen Perang Singa mereka telah berulang kali mereka menyerang saya dan mengirim orang-orang kuat yang memburuku dan berkomplot melawanku. Mengapa? Mungkinkah mereka tidak mengizinkanku melawan mereka? Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia melihat ke arah Meiser dan berkata, kamu. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi di depanku, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang. Tubuh Meiser bergetar dan matanya tertuju pada Xiao Tians.
Dia sangat marah hingga Xiao Tian akan meledak. Pada saat ini, Tetua Agung Qin Wu juga berkata, haha. Komandan Meiser, kan, Anda dan kami telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ini benar. Apakah Anda ingin merobeknya dan memulai perang baru? Jika Anda mau, kami, Tianxia, ada di sini untuk menemani Anda. Kamu, puff, Meiser tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia pernah dilukai oleh Xiao Tian sebelumnya, tapi sekarang dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Zhong Yi, yang sedang duduk di depan ruang konferensi, menghela nafas, memandang Xiao Tian dan berkata, Tuan Istana Xiao, bagaimana kalau memberi saya sedikit wajah? Saya yakin sekarang Tuan Istana Xiao harus mengetahui beberapa rahasia. Dunia sudah sangat mendesak. Kami tidak dapat melakukan perang lagi. Xiao Tian mengangguk dan berkata, baiklah, Senior Zhong Yi, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Departemen Perang Singa tidak akan mengambil tindakan terhadap kami setelah berhasil maju ke dinasti kekaisaran? Zhong Yi memandang Xiao Tian dengan sangat serius dan berkata, jangan khawatir, Tuan Istana Xiao. Kami, penjaga peraturan, menjamin hal ini. Jika Departemen Perang Singa mengambil tindakan terhadap Tianxia dalam waktu 10 tahun setelah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kami, para penjaga, akan berdiri di sisi Tianxia. Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak masalah, ini hanya dinasti kekaisaran. Bukannya saya belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah Tianxia. Setelah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, itu adalah sangat kuat, tapi tidak bisa dihancurkan. Dinasti kekaisaran juga kuat dan lemah. Dinasti kekaisaran yang baru dipromosikan mungkin tidak lebih baik dari dinasti puncak. Selain itu, kami Tianxia tidak pernah mengandalkan bantuan orang lain. Jika mereka ingin berperang, biarkan mereka melakukannya. Xiao Tian berkata dengan sangat antusias, dan inilah yang dia pikirkan. Dalam beberapa pertempuran ini, Departemen Perang Singa tidak melakukan intervensi, tetapi membuat persiapan penuh untuk maju ke dinasti kekaisaran dan membiarkan mereka pergi. Sejujurnya, Xiao Tian tidak terlalu memperhatikan promosi Departemen Perang Singa ke dinasti kekaisaran. Apakah kalian para singa benar-benar berpikir bahwa semuanya akan berakhir setelah kalian maju ke dinasti kekaisaran? Ini baru permulaan, kamu bunuh di Xie dulu lalu. Xiao Tian berhenti berbicara, dan Meiser juga menahan amarah di hatinya. Mereka yang tampaknya menjaga peraturan tidak akan membela singa mereka. Ketika Zhong Yi melihat Meiser duduk, itu membuktikan bahwa Departemen Perang Singa tidak lagi khawatir Xiao Tian akan menyerang markas mereka. Pada saat ini, kebetulan rapat 100 cabang resmi dimulai. Maka orang pertama menarik napas dalam-dalam, memandang ke seluruh tempat, dan berkata dengan lantang, oke, waktunya telah tiba, saya umumkan bahwa rapat 100 departemen sekarang akan resmi dimulai. Masalah pertama sebenarnya baru saja disebutkan. Ini terutama tentang dua departemen perang super, Tianxia dan Xiongxi. Dalam 10 tahun, kedua belah pihak tidak dapat berperang lagi di dunia ini. Jika tidak, siapapun yang memulai perang, kami akan membantu pihak lain tekan siapapun. Inilah intinya. Xiao Tian sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya dan menatap Zhong Yi dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa. Persetujuan Xiao Tian dan Qin Wu juga membuat perwakilan departemen perang lainnya di ruang konferensi menarik napas lega. Sederhana saja, di dunia ini, selama kedua kutub ini tidak berperang, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, api perang akan menyapu seluruh dunia departemen perang dengan sangat cepat, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun yang tidak banyak orang perhatikan adalah apa yang dikatakan Zhong Yi sangat menarik. Tapi tidak dikatakan bahwa itu tidak begitu bagus di dalam domain Dao Kaisar Sejati. Zhong Yi terus berbicara, masalah besar kedua adalah pembukaan domain Kaisar Sejati dalam 3 hari. Di dalam domain Kaisar Sejati, ada berbagai peluang dan bahaya besar. Di sana, di pemakaman Departemen Perang, kami juga baru saja mengetahuinya di sana masih ada sisa-sisa kuat dinasti kekaisaran di domain Dao Kaisar Sejati, yang sangat kuat. Ketika Zhong Yi mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit berat. Setelah jeda, dia melanjutkan, jadi kami, para penjaga, berharap semua orang lebih memperhatikan dan berusaha menghindari perang besar di antara orang-orang terkuat di dunia. Mari kita melawan sisa-sisa itu bersama-sama terlebih dahulu. Setelah Zhong Yi selesai berbicara, semua orang di ruang konferensi raksasa mulai berdiskusi lagi, dan sekelompok perwakilan kuat dari Departemen Perang Kecil dan Menengah berkomunikasi dengan orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dan Xiongxi. Untuk sementara waktu, disengaja atau tidak, konferensi Departemen Perang Dunia terbagi menjadi 2 faksi. Secara keseluruhan, saat Meiser mundur, Xiao Tian menjadi lebih mendominasi. Perang di dunia ini belum dimulai.
Tujuan terpadu dari semua orang kuat di dunia adalah untuk membuka alam kaisar sejati yang telah disegel selama ribuan tahun. Alam kaisar sejati benar-benar akan terbuka kali ini, dan perubahan yang lebih besar akan datang. Bab 434. Ratusan dewan di markas besar penjaga aturan terus bersidang, tetapi tampaknya semua pertemuan yang melibatkan Xiao Tians berjalan sangat cepat. Ini juga perilaku Xiao Tians. Siapapun yang bisa mencapai sesuatu tidak akan menunda-nunda, begitu pula para penjaga. Oleh karena itu, bahkan pertemuan yang melibatkan lebih dari 100 departemen perang dari seluruh dunia berakhir setelah 4 jam. Setelah pertemuan berakhir, Xiao Tians dan Departemen Perang Tianxia masih menjadi orang pertama yang pergi. Setelah mereka pergi, orang-orang yang tersisa pergi satu demi satu. Perwakilan dari Departemen Perang Singa terlihat sangat tidak senang. Sebelum pertemuan dimulai, Meisel mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah untuk mundur ke 3 rangkaian pulau. Dan untuk mencegah Xiao Tians terus menyerang mereka, semua kekuatan Departemen Perang Singa di berbagai pangkalan di luar negeri ditarik kembali oleh Departemen Perang Singa. Benar-benar Xiao Tians yang sendirian memaksa Departemen Perang Lions untuk mempertahankan tanah air mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Dan dengan penarikan ratusan orang kuat dari markas Departemen Perang Singa di seluruh dunia musnah. Di alun-alun di luar venue, perwakilan dari Departemen Perang Lions, dengan wajah sangat pucat, pergi secepat mungkin tanpa berhenti. Qin Wu, yang mengenakan kemeja hitam, tersenyum dan melihat ke arah mana Departemen Perang Singa pergi dan berkata kepada Xiao Tians, "Tians, senang sekali. 3 rantai telah putus. Departemen Perang Singa ini tidak bahkan berani melakukan apapun." Xiao Tians juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, mereka sekarang bersiap sepenuhnya untuk maju ke dinasti kekaisaran. Mereka tidak berani memulai perang dengan kita lagi saat ini. Tapi Tetua Agung, kita harus waspada terhadap Perang Singa Departemen. Mereka bosnya. Saya sudah terbiasa. Siapapun yang menantang mereka sebelumnya akan dibunuh oleh mereka, jadi Tianxia harus waspada." Qin Wu mengangguk dengan serius dan berkata, "Baiklah, saya telah memberitahu orang-orang di Xia Jing dan meminta mereka mengirim legiun ke 3 rangkaian pulau. Tians, apakah Anda ingin beberapa tentara dari kuil Tianshan tetap tinggal untuk membantu pertahanan?" Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak diperlukan Tetua Agung. Medan perang di luar wilayah cukup besar, dan sekarang umumnya tidak digunakan dalam pertempuran legiun sekuler. Kuil surgawi lebih baik mengikuti rutenya dari yang kuat dan elit." Qin Wu mengangguk, dan kemudian seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia berbicara dengan Xiao Tians lagi, "Ngomong-ngomong, Tians, kakekmu Xiao Zantian bertekad untuk pergi ke medan perang di luar wilayah, dan aku bisa hentikan dia. Tetaplah di sini, hei." Xiao Tians berpikir sejenak, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa. Kakekku memberitahuku sebelumnya bahwa dia tidak bisa tinggal di domain itu lagi. Hei, setelah bertarung seumur hidup, dia digunakan karena dia pergi ke medan perang di luar wilayah, jadi pergilah, toh tidak akan ada pertempuran besar di sana, jadi biarkan dia membantuku melatih legiun di sana." Qin Wu mengangguk, dan dia tidak bertanya lagi. Saat ini, lusinan pabrik berat di wilayah Tianxia sedang bekerja keras untuk membangun jalur produksi baju perang dan pedang perang. Kapasitas produksi Tianxia jauh lebih kuat daripada Xiao Tians. Bagaimanapun, itu adalah base camp. Tianxia kini telah mulai bersiap untuk perang. Departemen Perang Singa akan segera dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, tetapi setelah semua orang di Tianxia mendiskusikannya, mereka masih ingin menabung lebih banyak. Lagi pula, dengan kekuatan Departemen Perang Tianxia saat ini, jika promosi dinasti kekaisaran dimulai, pasti tidak akan mampu menahan bencana dinasti kekaisaran. 100%. Selain itu, bencana dinasti kekaisaran dan energi gelap, sampai batas tertentu, sangat mirip dengan energi yang dihasilkan setelah ledakan senjata panas terhebat. Oleh karena itu, Qin Wu dan Xiao Tians juga meragukan apakah Extreme Rewu dapat melawan kekuatan gelap. Akan sangat bodoh jika bukan hanya tidak mampu melawannya, tetapi juga menambah energi pada kekuatan gelap. Oleh karena itu, kita tetap harus bersiap dengan kedua tangan, senjata panas modern dan senjata dingin tirani. Dan mengenai rencana Departemen Perang Singa untuk maju ke dinasti kekaisaran, baik Qin Wu maupun Xiao Tians, pada tahap awal promosi mereka, tidak ingin melakukan sabotase dan mempromosikan Anda bagaimana nasib dinasti kekaisaran. Apakah berbeda dari sebelumnya? Saat Xiao Tians sedang mengobrol dengan yang lebih tua, tiba-tiba Menkai, Panglima Departemen Perang Fierce Armor, yang sekarang telah maju ke level alam kematian Master Tao, dan Hei Si dari Departemen Perang Batu Hitam datang. "Saya telah bertemu dengan Kepala Istana, Yang Mulia Qin Wu. Terima kasih kepada Kepala Istana dan Tianxia atas bantuan Anda. Han Kai dan Hei Si sangat berterima kasih." Menkai dan Hei Si, yang mengenakan kemeja hijau, menghampiri mereka berdua dan berkata dengan penuh hormat.
Xiao Tians tersenyum dan mengangguk, haha, kalian berdua terlalu sopan. Kami hanya memiliki musuh yang sama saat itu. Dan kalian juga menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. Sebenarnya, saya harus minta maaf. Ngomong-ngomong, apa rencana kalian berikutnya? Mankei berkata sambil tersenyum, Tuan Istana Xiao, kami Hankei, Blackstone, dan lebih dari selusin biro perang kecil dan menengah lainnya di wilayah sekitarnya berencana untuk melakukan merger. Jelas sekali bahwa dunia sedang berada dalam keadaan jika tetap sama seperti sebelumnya, maka saya yakin nasib kita akan sama seperti sebelumnya, jadi kami bersiap untuk membentuk departemen perang baru yang disebut Aliansi Dakai. Aliansi Dakai. Xiao Tians mengangkat alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, setelah kamu mendirikannya, kami, Tianxia, akan menjadi orang pertama yang menandatangani perjanjian denganmu. Mankei dan Heishi sangat gembira saat mendengar ini. Qin Wu juga mengangguk dan berkata kepada mereka berdua, baiklah, Komandan Mankei, jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Kami Tianxia tidak pernah pelit dengan teman-teman kami. Ayo bergandengan tangan. Ketika kedua Komandan Mankei dan Heishi mendengar ini, air mata berlinang. Sebelumnya mereka berada di pihak yang salah, dan baru sekarang mereka tahu siapa teman sejati mereka, teman yang bisa mereka percayai. Memikirkan kedua orang ini, mereka dengan cepat mengangguk, terima kasih, Penatua Qin. Departemen Perang Dakai berterima kasih. Penatua Qin Wu, bisakah kami pergi ke Tianxia bersama Anda hari ini? Kami sangat membutuhkan rekonstruksi di sana. Tentu saja, kami tidak punya banyak uang sekarang. Kami tidak punya cukup uang, tapi kami punya sumber daya, dan kami berharap Tianxia bisa membantu kami lebih banyak lagi setelah perang, semuanya siap untuk direvitalisasi. Qin Wu tersenyum dan mengangguk dan berkata, oke. Kemudian Qin Wu mengobrol dengan Xiao Tians untuk beberapa kata lagi dan pergi. Waktu sangat mendesak sekarang, alam Kaisar Dao sejati akan segera terbuka. Departemen Perang Singa telah menahan diri akhir-akhir ini, dan ini jelas bukan gaya Departemen Perang Singa mereka. Mereka pasti punya rencana diam-diam. Tianxia perlu melakukan persiapan sejak dini, dalam dua aspek. Salah satunya adalah menghadapi alam Kaisar sejati yang akan datang, dan yang lainnya adalah mempersiapkan Departemen Perang Singa untuk maju ke dinasti kekaisaran. Tianxia, mulai bersiap untuk perang. Setelah Tetua Agung pergi, Xiao Tians mendatangi Dao Yi. Dia dan Dao Yi bertemu lagi setelah beberapa hari. Xiao Tians dapat melihat sekilas bahwa aura Dao Yi telah menjadi jauh lebih kuat, dan samar-samar dia akan dipromosikan menjadi Raja Manusia. Xiao Tians melirik Dao Yi dan berkata sambil tersenyum, selamat kepada senior Dao Yi, Raja Manusia ada di sini. Ketika Dao Yi memandang Xiao Tians saat ini, matanya dipenuhi dengan emosi. Sudah berapa lama sejak Xiao Tians berpindah jalur hingga sekarang? Jenius tak tertandingi di depannya telah membawa Kaisar Manusia ke puncak tahap tengah Kaisar Sejati, dan dari kelihatannya, terobosan ke tahap akhir Kaisar Sejati tidak jauh lagi. Dan kalian harus tahu bahwa Xiao Tians, yang belum menembus tahap akhir Kaisar Sejati, sudah memiliki kekuatan tempur tahap awal Raja Manusia. Jika dia menerobos lagi, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Setidaknya bisa dibandingkan dengan orang sungguhan dan orang kuat di tahap selanjutnya, bukan? Itu juga merupakan puncak dunia yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Dao Yi berkata kepada Xiao Tians, Tians, dibandingkan denganmu, ini bukan apa-apa. Xiao Tians melanjutkan, Senior Dao Yi, bukankah kali ini kamu, Kam Penjaga, memasuki domain Dao Kaisar Sejati? Dao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak akan masuk kali ini, kami sedang menunggu gelombang kedua. Kam Penjaga kami sudah menguasai beberapa alam Dao, dan kami memiliki latar belakang yang kuat. Tians, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, kamu, hati-hati dengan singa. Mata Xiao Tians berbinar dan dia bertanya, Senior Dao Yi ingin mengatakan bahwa Departemen Perang Singa berencana membuka domain Kaisar Sejati Dao. Setelah saya masuk, apakah mereka akan maju ke dinasti kekaisaran? Dao Yi memandang Xiao Tians dan tersenyum, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan emosi, ya, kamu di luar, mereka tidak berani langsung memulai promosi. Mereka takut dalam proses promosi mereka, kamu akan melakukannya membawa kekayaan nasional mereka ke jika kamu menelannya, itu akan sia-sia. Xiao Tians tercengang, dan setelah memikirkannya, Dao Yi benar. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah memotong banyak kekayaan nasional. Akan sangat menyenangkan jika Departemen Perang Singa ini baru saja memulai promosi dan kekayaan nasionalnya ditelan oleh Xiao Tians. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, haha, ini tidak terlalu serius. Selain itu, meskipun aku punya ide itu, kamu dan senior di formulir 1 tidak setuju. Jangan khawatir, aku masih mengerti apa yang benar dan salah. Dao Yi juga mengangguk dan berkata, baiklah,
saya tahu Anda mengerti, tapi Tians, yang ingin saya katakan adalah ketika pertandingan nasional Departemen Perang Tianxia Anda dipromosikan, kekuatan tempur para pemimpin tertinggi akan meningkat. Ketika Dao Yi mengatakan ini, suaranya menjadi sedikit lebih keras, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, demikian pula, jika singa maju, beberapa dari mereka juga akan mengalami peningkatan kekuatan tempur yang besar. Xiao Tians menyipitkan matanya dan bertanya, seperti Maisel itu. Dao mengangguk dan berkata, ya, Maisel sekarang adalah raja manusia setengah langkah teratas. Kemudian ketika singa dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kekuatan tempurnya, dengan berkah kekayaan nasional singa, pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat raja manusia sejati, tingkat raja, dan jika Anda bertemu dengan beberapa orang seperti ini di alam kaisar, berhati-hatilah. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir, Senior Dao Yi, aku akan berhati-hati. Dao Yi mengobrol sebentar dengan Xiao Tians lalu pergi. Semua orang sangat sibuk sekarang. Raja Lima Ekstrim di pihak penjaga mencurigai ada yang salah dengan alam kaisar sejati. Saya khawatir dunia akan mengalami perubahan drastis selanjutnya. Setelah Dao Yi pergi, mata Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit. Apakah kamu ingin mengepung dan membunuhku di domain kaisar sejati Dao? Haha, tolong dapatkan lebih banyak orang. Jika jumlah orang lebih sedikit, itu tidak akan terjadi cukup. Ya, Xiao Tians sangat jelas tentang rencana Departemen Perang Singa. Dia hanya ingin memanfaatkan promosi dinasti kekaisaran dan mengangkatnya ke tingkat raja manusia di wilayah kaisar sejati untuk mengepung dan membunuhnya. Jangan membuat masalah, Kaisar Pembantaian, salah satu dari 4 raja surgawi dari kuil surgawi, masih ada. Meskipun hanya Xiao Tians, petarung tingkat manusia raja di pihak Tianxia, yang bisa masuk. Selama Xiao Tians bergabung dengan Kaisar Pembantaian, dan itu adalah wilayah asal Kaisar Pembantaian, jika dia ingin berkomplot melawan Xiao Tians di sana, itu pada dasarnya hanya masalah kemauan, dan dia akan mati sebanyak yang dia mau. Kuharap kamu pergi lebih sering, Xiao Tians mencibir dalam hatinya. Situasi di dunia Departemen Perang memang rumit. Faktanya, setiap orang sedang menghadapi malapetaka kekaisaran, namun ini tidak berarti bahwa dinasti teratas generasi ini dapat meninggalkan semua kebencian dan bersatu. Jadi, bagaimana cara bertarung, atau bagaimana cara bertarung? Dunia sedang berubah, tapi juga tidak berubah. Terlepas dari apakah itu berubah atau tetap tidak berubah, Xiao Tians dan para prajurit kuil Tianshan di bawah komandonya akan bergerak maju tanpa henti, bersambung.